Aduh ya Allah. Ngapa, Bro? Halo Mbak Nadia Lestari. Halo, Tralala. Ini di mana ini ya? Kita ini lagi di restoran, Oh, di restoran ya. tapi dia jualannya Indomie, Oh, dan telur dadar. oke. Mewah sekali bukan? Paling mewah. Oke. Oke. Aku opening dulu boleh? Apa? Opening dulu boleh? Oh, boleh. Boleh. Aku sambil makan boleh? Boleh, silakan. Jangan lupa kopi bapernya ya diminum. Udah habis ya? Masih ada. Masih ada. Oke. Hello, kembali lagi bersama Dinda Tralala di sini bersama artis kita. Artis Mojokerto, dan dia berprofesi sebagai voice over, bukan FO ya. VO. Betul? Oke, dan di sini ada Nadia Lestari. Yeay! Jadi di sini di Tralala memang spesial banget dan sudah mengatur jadwal ini berminggu-minggu ya. Kayaknya dari tahun lalu ya kita ya? Iya ya, kayaknya Apa ya. 2 tahun lalu ya kita udah? Nggak sampai. Nggak sampai. Tapi Baik. memang sudah berbulan-bulan. Suara mobil, guys. Tak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Bil karnaval. Iyo. Aku ini laut yo ono karnaval kapal di laut, sumpah. Kita tuh random banget ya bisa pergi. Aku ingin kita laut ya. Jadi di sini ada Nadia Lestari. Yeay. Kameranya Ya, itu oh ya? ya. Apa itu? Itu. Yang ini. Akhirnya hari ini Dindut berkesempatan untuk bisa lewat dulu. Lewat dulu. Celananya kakak. Enggak. Oke. Ini namanya Cesa, guys. Nanti aku seliwerin gitu ya. Bintang tamu. Jadi alhamdulillah hari ini Nadia Lestari bersedia untuk datang di channel Dindut Tralala. Yeay. Di segmen Pilot Talk, tapi di sore hari. Jadi ya talk lah ya, bincang-bincang gitu kan. Nah, yaudah silakan dulu mie-nya dimakan. Iya. Saya juga boleh minta, Bu? Boleh. Oh, boleh. Kita ini sambil makan ya. Oh, teman-teman. boleh. Kamu panggil subscriber semua apa, teman-teman? Crepes. Ya? Crepes, Crepes. subscribers, Oh, panggilannya Crepes. Oh, iya, Crepes. kita makan dulu ya, Crepes. Iya, Crepes. Jadi Tuan Kayak panggil. Crepes. Tuan Crepes. Oke. Atau Dindut fans berat Dindut atau Dindut clickers. Masih Crepes aja deh. Oh, Crepes. Oke, Crepes. Mbak Dok ya, Mbak. Enggak. Enak, aku seneng milih adem ya. Serius. Aku seneng nek wis ngempel wis jadi kayak ada kotak. Lah iya, aku lah adem jenenge, Mbak. Tadi kayak Nek aku nek eling-eling bekal SD ngono iku. Ngerti gak iki? Bahasane. kita pakai bahasa Inggris. Timur. Yo sakno SD-mu bontotane iku yo mie yo. Iya, Aku kan- gak bontot aku. Jajan. Jadi memang hari ini kita itu mukbangnya mie ya. Dan mie-nya boleh disebutin merek apa? Boleh. Boleh? Apa? Super mie? Bukan. Bukan. Mie sedap lah ya. Bukan. Aku tahu. Superman. Bukan, Mbak Nadia. Indomie. Iya, Oh, Indomie seleraku. Aku. Fales, Mbak, fales. Sudah intermezzo, jadi kita langsung membahas Pilot Talk bersama Nadia Lestari dengan 2 pertanyaan inti. Jadi ini sekedar itu ya. Aku kasih info ke Crepes. Bahwa ini itu kayak esai di sekolah. Iya, Jadi, betul. 2 pertanyaan tapi jawabannya itu Ya. berhalaman gitu. Beranak namanya. Pertanyaannya nanti beranak. Jadi Mbak oke. jawab, aku penasaran, aku tanyain lagi, Oh, oke, gitu baik. ya. Baik. Oke. Pertanyaan pertama, Oke. bagaimana Nadia Lestari bisa menjadi voice over, berprofesi sebagai voice over talent? Padahal aku tahu kalau background pendidikannya Mbak Nadia ini bukan dari voice over ya, namun dari sastra Inggris. Nah, kok bisa nih? Kok bisa sampai menjadi titik ini dan terkenal menjadi YouTubers ini bagaimana? Anda tuh kayak marahin saya, Bu. Oh gitu ya, mohon maaf. Jadi takut saya. Iya. Maaf Krebs ya, fansnya Mbak Nadia jangan marahin aku. Aku ini Nggak. memang membawa Mbak Nadia marah-marah memang. Silakan jawab. Iki jawabnya serius yo. Iya. Serius ya aku Crepes jawabnya. Jadi dari dulu itu suka
aku suka nyanyi ya pertama dari kecil. Terus mari ngono, begitu aku menjadi besar, seiring berjalannya waktu, aku tuh suka kalau lihat presenter, MC kayak gitu-gitu suka. Sekedar suka, dan kadang kalau denger radio itu yang aku dengerin itu penyiarnya, bukan lagunya gitu. Terus habis itu aku kuliah. Begitu lulus kuliah tahun berapa itu, pokoknya waktu aku ngelamar kerja. Aku masih SD kali ya? Kayaknya begitu, Bu. Gitu ya. Oke, ketua. Pokoknya waktu itu di tahun 2010 itu ada lowongan menjadi lowongan penyiar di salah satu radio di Surabaya. Inisialnya Radio Sonora. Itu nama Mbak, bukan inisial. Aku ngelamar lah dari situ karena aku dari dulu kan suka, yang aku bilang ke kamu, aku suka sama presenter, aku suka dengerin penyiar siaran gitu. Kayak aku tuh pingin gitu loh, kayak hai kayak gitu-gitu, jadi presenter tuh pingin. Nah dari situ aku ngelamar, keterima, padahal aku nggak ada background sama sekali. Jadi di bidang suara atau broadcasting nggak ada. Tapi di situ di radio kan kita nggak langsung dipekerjakan, tapi di training dulu. Nah di training selama 3 bulan. Nah di training itu kita dilatih kan, kayak artikulasi, intonasi, bla bla bla. Nah setelah 3 bulan itu kita udah bisa siaran. Nah dari situ awalnya, dari siaran itu aku jadi penyiar itu freelance waktu itu, teman-teman. Cripe kok. Aku jadi penyiar waktu itu freelance ya, Cripe. Jadi cuma Sabtu Minggu aja. Sementara di hari Senin, weekdays, Senin sampai Jumat, itu aku kerja di agensi, advertising agency di Surabaya. Nah kebetulan advertising agency ini itu kerjaannya itu bikin video profile, terus TVC atau iklan TV kayak gitu-gitu. Jadi pokoknya di situ ada ada bidang VO juga, ada editing video juga gitu. Jadi aku akrab nih di radio aku siaran, di kantor juga ada istilah VO gitu. Jadi aku udah akrab sama VO waktu itu. Taunya sih dari situ, dari 2010 itu. Oh ini ternyata namanya VO itu kayak gini. Aku dulunya nggak tahu. Dari situ jadi dua kerjaanku itu kayak saling mendukung gitu loh. Di radio kan kita juga kadang-kadang disuruh ngisi iklan radio, tahu kan? Nah kayak gitu. Terus di kantor itu juga kalau ngasih dummy ke klien, dummy itu baru percobaan apa ya? Contoh tes. Sampel. Nah, kalau ngasih sampel ke klien atau dummy, itu biasanya kan kita teman-teman yang ada di kantor yang bisa nge-VO disuruh nge-VO dulu nih videonya. Nah, gitu biasanya aku yang disuruh gitu. Beberapa lah gitu. Kebetulan aku ada di divisi video waktu itu. Jadi pas banget, bener-bener kayak emang udah diarahin gitu. Nah, begitu aku resign 2013, resign dari radio dan resign dari kantor. Sama di tahun 2013 aku balik kampung ke Mojokerto nih. Waktu itu sempet bingung aku kerja apa, di sini nggak ada agency. Sempet sakit juga karena bingung, stres ngerasain udah ada anak ya, udah ada anak, nggak ada kerjaan. Tapi di 2013 itu justru ketika aku keluar dari kantor resign, itu aku dapat klien pertama tuh. Itu dari teman sendiri. Jadi awal memang mengawali itu dari orang-orang yang kenal sama kita gitu. Jadi ada temanku yang juga resign dari kantor, dia bikin agensi kecil-kecilan gitulah ya. Nah dia butuh VO kan, daripada nyari susah-susah ya VO di mana nih, akhirnya dia ingat sama aku. Nah dia nih bisa nge-VO nih, aku coba ke dia, akhirnya di aku. Dari satu klien pertama itu nyebar ke teman-teman yang lain. Kalau kalian butuh VO, kena dia aja. Nah dia bisa. Dari situ akhirnya mulailah ada klien kedua, ketiga, keempat. Walaupun sampai dari 2013 sampai 2016, dari 2013 sampai 2019, 6 tahun pertama itu bener-bener kayak yang struggle gitu. Struggle banget karena kayak sebulan cuma dapat 1, dapat 2, paling mentok dapat 3. Itu pun nilai proyeknya kayak cuma 500.000, 600.000 gitu. Mana bisa kita hidup dengan duit segitu sih? Emang gitu. Sekarang berapa nih? Gitu. Itu 6 tahun pertama kayak gitu. Baru 2019 itu yang aku setiap hari nge-VO dan alhamdulillah akhirnya aku lepas dari kerjaan tetap yang lain, jadi aku fokus. Kalau dulunya kan nggak bisa, dulunya VO itu cuma jadi sambilan. Aku harus punya kerjaan yang lain buat hidup sehari-hari. Yang setiap bulan ada ya, pasti bener. ya. Karena kalau VO kan nggak pasti ya, kadang ada, kadang nggak. Dari namanya freelance juga. Betul. Jadi baru dari 2019 itu akhirnya settle di situ karena setiap bulan sudah ada penghasilan tetap dari situ, begitu. Berarti awal karir VO-nya Mbak Nadia ini memang dari relationship work ya? Dari network. Oke, istilahnya network. Networking. Friends, teman. Betul. Gitu. Jadi mungkin kalau nggak ada temen
yang meng-hire-ku sebagai VO waktu itu, aku juga nggak bakal kepikiran buat menekuni itu. Oh gitu. Padahal memang sudah Mbak udah tahu basicnya nih Udah. 2010. Tapi kalau 2013 itu tidak ada teman itu ya mungkin nggak punya kepikiran buat. Heeh. Karena justru waktu itu yang aku kejar adalah MC. Aku pengen banget jadi MC. Jadi aku sampai sebar portfolio ke kayak wedding planner kan. Ya, lu tahu sendiri lah ya, kamu pernah gabung dan itu, dan aku sampai kirim ke beberapa WO, IO itu, Kak kalau butuh ini aku kasih portfolio ke mereka, tapi nggak ada satupun yang manggil. Justru di VO yang aku dari awal itu nggak berpikiran ke situ, justru nggak di situ. potensi ya awalnya ya. Jadi nggak ada di selentingan di pikiranku sedikit pun untuk menekuni VO tuh nggak ada. Ya, tapi justru di situ rezekinya gitu. Jadi sesuatu yang kita kejar, kita pingin banget, belum tentu, karena kalau Allah emang nggak ngizinin di situ ya enggak, walaupun lu kejar kayak gimana pun ya enggak gitu. Ya betul, tapi kan setidaknya mencoba kan. Betul. Berarti kan Mbak Nadia tahu nih, aku pingin jadi MC misalnya, tekun di MC. Sekarang kan juga jadi MC kan, tapi kan lebih ke VO-nya karena sudah tahu potensi yang ada itu kan. Jadi ketika struggle untuk mencari orang-orang yang menyewa Anda sebagai MC, kemudian merasa tidak mendapatkan hasil, maka Mbak kan mencoba potensi yang Mbak kira itu tidak bisa membuat Mbak jadi apa sih job utama itu loh kayak gitu kan. Tapi akhirnya Allah ngasih yang itu, bukan yang Mbak kejar kayak gitu. Terus bagaimana perasaan Anda? Waktu itu awalnya sih kayak ngerasa ya nggak ada kayak gimana kecewa atau enggak sih. Kecewanya waktu itu justru aku ngejar VO, aku ngejar MC kan dengan teman-teman yang lain, karena kalau anak radio freelance-nya pasti jadi MC kan. Pasti dapat gitu. Nah, teman-teman di radio tuh udah bisa MC ini, event ini, padahal kan kualitasku bagus juga. Malah bisa dibilang aku bisa bahasa Inggris apa. Aku ngerasa sombong di diri sendiri. Aku bisa bahasa Inggris, kenapa dia yang dapat kayak gini-gini. Jadi mungkin karena kesombongan itu juga ya. Kenapa aku meratapi nasib terus kayak gitu-gitu, padahal aku udah pasang di marketplace jasa MC gitu. Ya memang ada 1-2 yang nyantol, tapi nggak serame VO waktu itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak teman-temanku udah dapat banyak, aku cuma 1-2. Akhirnya nggak tahu juga 2019 tiba-tiba ada yang meng-hire-ku jadi voice over talent untuk channel YouTube-nya. Nah, karena channel YouTube-nya ini kan berita, otomatis kita harus standby setiap hari, nge-VO tiap hari kan, dan suara kita mengudara setiap hari kayak siaran radio. Live Enggak, cuman direkam aja suaranya terus ditempelin ke video beritanya, terus yang kayak gambar-gambar gitu ya. Betul, jadi kayak berita-berita di TV itu. Nah, terus videonya diupload ke YouTube. Nah, YouTube itu kan cakupannya luas, Indonesia dan luar gitu. Jadi dari situ akhirnya suaraku denger, tapi orang kan masih nggak tahu itu suara siapa. Nah, waktu itu aku ngide nih, aku mau bikin channel sendiri dengan nama Nadia Lestari. Nah, aku nggak nyangka juga ternyata channelku waktu itu banyak yang nonton, banyak peminatnya. Aku tahu video sampai sekarang yang terlaris di YouTube-nya Mbak channel. Jadi MC kan? Jadi MC formal kan? Itu yang nonton udah 1,6. Ya, udah 1 juta lebih subscribers. Bayangin ya. Aku Mr. Cripe. Mr. Cripe. Mr. Cripe. Kalian semua dipanggil Mr. Cripe, jangan mau marahin dia. Jadi kayak kalian kalau lihat ini nanti di sini ada videonya, aku nanti foto tampang di sini. Itu yang nonton udah 1,6 ya million ya. Jadi udah lebih dari 1 juta ditonton orang. Coba bayangin gimana. Aku bayangin aja kapan ya dia terlalu dapat 1 miliar. Amin. Segera 1 miliar gitu kan. Aku harus ngundang siapa? Semoga sama Mbak Nadia nanti bisa nular ya rezeki ya. Amin. Nggak tentu juga sih. Doain aja dong. Amin ya. Aku lanjutin dulu. Terus. Jadi ngide dapat aku bikin channel sendiri itu juga yang akhirnya bikin orang itu tahu aku. Ternyata Mbak ini yang ngisi suara di sini. Dari situ akhirnya banyak klien. Branding ya. Nah, branding. Berarti YouTube Anda ini sebagai branding VO Anda. Betul banget. VO Anda dan MC. Tapi lebih banyak VO sih kalau yang ini. Walaupun di situ aku juga ngebagiin tips MC ya. Jadi kalau aku nggak bikin channel Nadia Lestari sendiri, mungkin orang juga masih nggak tahu dan nggak sebanyak sekarang juga proyeknya. Betul, setuju. Jadi memang begitu ya. Berarti background, latar belakang pendidikan, education, not bahasa Inggris. Siapa sih Mbak? Maaf ya, ini bahasa Inggris, soalnya sebelahnya ini pinter bahasa Inggris gitu. Not apa ya? Not itu loh.
not 100% mendukung. Dukung. Dukung. Tolong bahasa Inggris kan tolong. Gini. Jadi Your educational background has nothing to do with your future. oh gitu. Jadi background pendidikan kamu itu nggak 100% gitu lah, nggak ada hubungannya dengan masa depan. Ya ada sih, cuman nggak selalu inline dengan masa depan. Ya, berkreasi ya. Otaknya Betul, ini penuh betul. dengan ide-ide gitu ya. Betul juga. Dan kalau misalnya MC nih di panggung, kalau kita nggak ada wawasan yang luas, itu ngah-ngoh gitu misalnya ya. Klien gimana? Aduh, MC-nya kok bodoh gini, maaf. Oh, Kayak ya, gitu kan oke, nggak enak. oke. Walaupun itu tadi sekali lagi bisa dipelajari nggak hanya dari bangku kuliah, kuliah sih, tapi bisa kita pelajari dari mana aja. Tapi penting untuk melanjutin pendidikan juga. Oke. Oh gitu ya. Jadi memang bagi Mbak Nadia itu juga pendidikan formal itu juga penting. Begitu ya Mbak Nadia ya? Betul. Oke, jadi meskipun sastra Inggris merambah ke dunia per-VO-an, per-MC-an, it's no problem. Nggak ada Right? masalah, nggak ada Betul ya? masalah. Kamu mau tahu nggak alasannya kenapa aku nggak? Makan dulu. Kenapa aku akhirnya nggak menekuni profesiku sebelumnya? Mbak, sebelumnya jadi guru nggak sih? Pernah Pernah ya? jadi guru, pernah jadi penulis, copywriter. Oke. Pernah jadi apa lagi ya? Pokoknya terakhir setelah aku jadi copywriter di agency, aku sempat ngajar, jadi buka bimbel kecil-kecilan Oke. gitu. Sampai akhirnya aku menekuni VO aja. Karena ya yang paling menghasilkan dan yang paling nilainya lumayan ya VO. Jadi aku pilih satu yang paling menurutku paling oke gitu sih. Paling proper ya Iya. gajinya ya. Ya, nggak bisa dipungkiri ya, Bo ya, nyarinya cuan. Tapi perjuangannya, kalian tahu sendiri perjuangannya Mbak Nadia Lestari ini untuk membentuk branding atas namanya saat ini itu so struggle. Bener nggak bahasa Inggris gue? Struggle, ya. Jadi proses orang itu berbeda-beda. Kalian kalau pingin menekuni perdunian VO-an, voice over ini, kalian juga harus tatak. Ya. Bahasa Inggrisnya tatak apa? What is tatak? Strong. You have to be Strong. strong and tough. Tough. Oke. Merek mobil ya kayaknya, tough ya. Oh, yang jeep-jeep itu? Iya. Jeep mini Lawas tapi kalau ya, nggak itu tahu. kayaknya mobilnya ayahmu ya zaman dulu ya. Oke. Nah, pertanyaan satu sudah. Itu anaknya berapa? Kalian bisa inget tuh nggak anaknya berapa pertanyaannya? Bisa inget Itu tuh? satu pertanyaan doang 15 menit. Kerai. Nggak, belum. Belum Nggak, ya. paling ya 1 jam. Kita bisa seharian di sini. It's Oh okay my kan? God, Oke. Kamu udah kamu maaf ya ini Mbak Nadia ini udah sepuh dari saya. Iki dengan blooper. Cek mangan mise sebelum pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Enggak ya, Kak podo ae mesti aku sadar. Jadi kalian kalau ngundang Nadia nanti langsung tanya aja press listnya, oke? Langsung Oke. aja pertanyaan kedua. Tantangan apa yang Nadia Lestari hadapi ketika di awal merintis ya 2013 nggak sih itu ya? Dan perbedaannya dengan tantangan saat ini di 2023 ketika Nadia Lestari sudah melejit. Iya melejit kayak roket kayak gitu ya. Aku suka pertanyaan ini. Oke. Good question. Ya, thank you. Iya, karena aku bisa menjawabnya dengan berapi-api. Kamu dijawab pakai intonasi VO atau biasa aja? Bolehlah 1 kalimat 2 kalimat pakai VO, yang lain slow aja. Aku akan memakai giniin ya. Oke, boleh. Aku akan memakai intonasi storytelling untuk menjelaskan pertanyaan ini atau menjawab pertanyaan ini. Dinda, asal kamu tahu, dulu ketika aku mengawali karir ini di tahun 2013, tantangannya adalah nyari kliennya susah. Karena waktu itu siapa sih yang tahu profesi ini? Voice over itu apa? Gak ada yang tahu. Sekarang juga masih ada yang nggak tahu. Iya benar. Waktu itu ini udah balik ya setelan awal ya. Waktu itu nyari klien susah, Bo. Karena oke, orang nggak tahu nggak masalah. Yang penting kliennya ada yang nyari kita. Nah itu cari kliennya susah. Jadi aku bener-bener ngegantungin pada orang yang kenal aku dari koneksi. Jadi bener-bener dari networking, koneksi doang itu. Dari
mungkin dari temanku udah habis ya, mungkin anggap aja gini, ada 5 orang temanku yang sama-sama pakai aku. Mereka akan merekomendasikan aku ke temennya lagi. Nah, temennya lagi bisa merekomendasikan ke orang lain. Masing-masing dari 5 ini merekomendasikan ke orang lain gitu kan. Nah, udah dari situ-situ doang. Jadi makanya that's why aku bilang tadi projectnya mungkin sebulan sekali, 2 kali, 3 kali mentok. Kalau sekarang sejak 2019, as you know, FYI for your information, sejak pandemi, profesi VO itu lagi meningkat banget guys. Karena waktu itu orang-orang pada di rumah, pada banyak yang konten, pada banyak yang lihat sosmed, akhirnya di situ booming banget profesi voice over. Kalau teman-teman masih ingat, di tahun 2020 waktu Covid itu Kak Bimo Kusumo, Bimoki, itu booming banget sama Putri Saud yang nge-VO-in tentang Corona, Covid kayak gitu-gitu. Waktu itu booming banget di Instagram dan di YouTube kalau nggak salah. Nah, dari situ banyak banget yang tertarik dengan profesi ini dan ngerasa, oh aku punya bakat, aku pingin menekuni profesi ini. Nah, dari situ banyak banget institusi VO yang muncul, terus banyak banget talent-talent baru yang muncul pingin belajar VO. Sekarang, jadi tantangannya sekarang adalah saingannya banyak banget. Aku tinggal di kota kecil, di daerah. Ini udah susah untuk nge-VO, untuk membangun atau menekuni profesi ini. Padahal di kota besar kayak Jakarta, Bandung, which is deket dengan pusat, dan kalau kerjaan VO itu memang paling banyak itu di Jakarta kayak gitu. Itu semakin banyak juga talent yang muncul dari sana. Jadi kita yang di daerah ini semakin berat tantangannya, Din. Ya, betul. Gitu. Jadi sekarang itu tantangannya semakin banyak. Oke, jadi apa yang membuat Nadia Lestari bisa bertahan nih di dalam era gempuran saingan? Kalau aku sih kuncinya personal branding itu nomor 1. Nah, gimana kita cara membangun personal branding itu? Ya, tetap terlihat di sosial media. Jadi gimana caranya? Pokoknya kamu harus krosok sih. Oh, sorry. Ini makanya di sini. Krosok gitu. Kamu itu nggak tahu, kamu itu berisik. I'm so sorry. Lanjutkan. Sorry. Jadi jadilah terlihat di sosial media dengan cara bisa kita dengan bikin konten tentang VO atau tentang yang lainnya, pokoknya kontennya yang pakai suara kita. Karena itu kan selain untuk konten kita sendiri, kita juga bisa video itu juga bisa sebagai media promosi ke klien. Karena itu pakai suara kita. Bisa juga dengan men-share portfolio suara kita atau sampel suara kita ke sosial media. Jadi jangan takut untuk selalu men-share suara kamu ke sosial media. Bisa juga dengan bikin akun-akun kayak di marketplace penyedia jasa, banyak sekarang di Upwork, Fastwork, LinkedIn, Voice123 dan lain sebagainya. Atau kalau aku pakai caraku, aku bikin akun YouTube dan itu nge-boost banget, bener-bener works kalau kita bikin akun Bush YouTube. itu kan nama presiden Amerika nggak sih? George Bush. Oh ya, bukan ya? Ini nge-boost, Bush. nge-boost, menaikkan, bukan Oh, oke, George oke. Bush. Oke. Nah itu sih, itu aja udah, itu kok memperbaiki personal branding kita atau membangun personal branding kita dengan cara itu tadi, aktif di sosmed, itu udah works banget kok. Oke. Jadi sebutkan satu kata unik untuk Nadia Lestari agar bisa dipilih oleh calon klien. Satu kata unik, Satu kata unik, berkarakter. berkarakter. Oke, siap diterima. Jadi langsung pertanyaan kedua ya. Lo kan tadi udah pertanyaan kedua. Belum, itu anaknya pertanyaan pertama. Masya Allah, belum, astagfirullah. Udah, itu malah UEC, apa yang... Oh iya, saya udah. Berarti udah pertanyaan kedua. Berarti udah selesai. Ya, memang aku ini nggak mau berpisah dari kamu, Mbak Nadia. Sangat susah mengenalmu Dilama-lama di sini. Iya. Susah banget, serius. Mungkin kita ngobrol 1 jam aja kurang nih, beneran. Ini dari pagi di sini. Enggak, dari siang. Iya, tapi kita kontennya baru 15 menit kayaknya ya. Iya. Ya, lamaan dimasak, apa gitu kan ya tadi ya. Nanti ada lah cuplikannya. Cuplikan BTS ya. BTS. Masak-masak ya. Oke. Jadi Dindut mengucapkan terima kasih atas kedatangannya Nadia Lestari di channel Yutralala di segmen Pilot Talk di siang hari. Di sore hari. Sip. Bantalnya ditunjukin bantalnya. Nih Bantalnya. pilaunya ya sebagai bukti kalau ini pilot talk. Oke. Nah, semoga pesan, kesan, dan materi dari Nadia Lestari ini bisa kalian tiru atau ikutin lah ya kalau memang kalian ingin mendalami nih profesi voice over, bukan front office ya.
FO. Iya ya. Iya. Jangan salah sebut. FO, VO. VO jadi FO. Nah. Jangan sebut ya. Itu beda profesi. Oke? Jadi ayo kita langsung bilang pamitan dulu ya ke Krebsnya di Dokter Lala ya. 1, 2, 3. Ngomong apa, Gimana? Bang? See you and goodbye sih kalau Oke, biasanya. oke. 1, 2, 3. See you and goodbye. Briefingnya kurang. Ulang. Briefingnya- See you and goodbye gitu Oke. ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. See you and See you and. Ah, oke. 1, 2, 3. See you and goodbye. Bye-bye. Atau ya belibet kan, gini kayak gini memang. Ini nanti di-cut, ditaruh behind stage. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Iku memorinya jalan nggak ya? Tak delok Iya, tonton coba. Soalnya Kalau aku mati ya, seneng, iya. Aja nih jalan. Oke. Oke, ini kan? Iya. Makan mie sebelum pertanyaan kedua. Jadi hal unik apa nih Nadia Lestari? Sorry, enggak. Sekali seakan.